kita harus beradab dengan mereka. Dan surat ini mengajarkan adab sahabat yang kepada Nabi. Apa asbab turunnya surah Al-Hujurat ini? Jadi surah Al-Hujurat ini Ibu surat yang turun setelah penaklukan kota Makkah. Jadi setelah penaklukan kota Makkah tahun 8 setelah hijrah, maka Nabi tidak lagi berdakwah keliling. Karena kata Allah, "Iza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Setelah terjadi penaklukan kota Makkah, umat Islam sudah meraih kemenangan, maka manusia engkau lihat datang berbondong-bondong masuk Islam. Nah, jadi setelah penaklukan kota Makkah, Nabi tidak lagi berdakwah keliling-keliling seperti sebelumnya, menemui orang per orang lalu diajak masuk Islam. Nah, tidak lagi. Nabi tinggal saja di rumah, ya, lalu orang yang berdatangan untuk bersyahadat, berkelompok-kelompok, bersuku-suku. Itu kenapa dalam sejarah tahun ke-8 itu Nabi tidak melaksanakan ihram. Jadi Nabi itu ihramnya 4 kali. Ya, tahun ke-6 saat perjanjian Hudaybiyah terjadi, Nabi ihram. Walaupun terhalang di Hudaybiyah, tapi Nabi sudah menyembelih hadiah. Lalu tahun ke-7 Nabi ihram lagi. Lalu tahun ke-9 dan tahun ke-10 bersamaan dengan haji wada. Jadi Nabi itu 4 kali umrah, sekali haji. Ya, dalam hidup beliau begitu. Jadi Nabi itu umrahnya 4, hajinya sekali saja. Haji wada namanya. Nah, di tahun ke-8 itu Nabi tidak pergi umrah. Kenapa Nabi tidak umrah tahun ke-8 itu? Karena Nabi menanti orang-orang datang. Setiap hari orang ramai-ramai datang ketemu Nabi untuk menyatakan keislaman. Nah, suatu hari di tahun ke-8 itu Nabi sedang istirahat di kamar istri beliau. Biasanya Nabi itu kalau zuhur beliau kailulah namanya. Ya, betul perintah Nabi itu, kailulah lah, kamu tidur siang lah. Karena setan tidak pernah tidur siang. Nah, memang begitu sunnahnya, kita disuruh tidur siang sebentar supaya nanti malam bisa punya kekuatan untuk salat malam. Ya, jadi tidur siang tuh bukan untuk mendomino malam untuk tahajud. Ya. Nah, jadi Nabi kebiasaannya tidur siang tuh. Nah, ketika Nabi sedang istirahat di kamar beliau tuh, makanya namanya suratnya Al-Hujurat. Kamar-kamar artinya. Maka datanglah satu suku berteriak-teriak. Jumlahnya konon mencapai 70 orang. Berteriak-teriaklah mereka dari luar. Ya Muhammad, keluarlah. Ya Muhammad, keluarlah. Berteriak-teriak. Kami ingin masuk Islam, keluarlah. Nabi sedang istirahat di kamarnya. Maka Nabi diam, tapi mereka terus berteriak-teriak. Sampai Nabi merasa terganggu dengan teriakan mereka. Maka Allah turunkanlah surat Al-Hujurat ini. Di ayat yang keempatnya kata Allah, ya, surah Al-Hujurat yang keempat itu, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aksaruhum la yaqilun. Sesungguhnya orang-orang yang berteriak-teriak memanggilmu, itulah orang-orang yang tidak berakal. Nah, itu sebab ayat ini turun, ya. Sebab turunnya surah Al-Hujurat. Nah, ayat ini mengajarkan banyak adab, ya, terutama kepada orang-orang yang kita tinggikan posisi, yang kita tempatkan di atas kita posisinya. Ada adab. Nanti dampaknya bisa kalau Bapak Ibu tidak beradab, amalnya dihapus Allah. Itu dampak adab tuh kalau kurang. Bapak Ibu kalau tidak beradab, amalnya hilang. Kira-kira begitu. Nanti kita berikan ayat. Apa adab di ayat ini? Ayat yang pertama kata Allah begini. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi sahabat dilarang mendahului Nabi.
Nah, mendahului di sana itu bisa jadi mendahului keputusannya. Kalau Nabi tidak memutuskan sesuatu, maka tidak boleh ada yang memutuskan. Karena Nabi itu pemimpin, Nabi itu kepala, Nabi itu imam, maka tidak boleh mendahului Nabi. Itu kaidah umum. Jadi Bapak Ibu, nah ini walaupun untuk sahabat ini konteksnya, tidak boleh mendahului Nabi. Bapak Ibu juga dilarang mendahului orang-orang yang kedudukannya lebih tinggi dari kita. Mendahului dalam apa saja? Ibu-ibu kalau di rumah, ibu punya atasan. Ibu punya pimpinan, punya imam. Imam ibu adalah suami ibu. Maka ibu-ibu tidak beradab mendahului suami. Jangan ibu dahului ya Pak, tidak boleh ibu mendahului ya Pak. Itu tidak beradab. Ya, kalau Pak mengecek, jangan ibu potong-potong. Itu tidak boleh. Aduh sebagian ibu, aduh sudah Pak mengecek leh, itu ketung siapa? Itu tidak boleh itu. Biarlah Pak itu sudah-sudahnya mengecek. Mendahului itu tidak beradab. Ya, apalagi memotong. Makanya ibu-ibu kalau apa tidak memutuskan sesuatu di rumah itu, ibu-ibu tidak boleh memutuskan apapun. Ya, jangan ibu tidak tahu. Keputusan di rumah itu hanya satu, keputusan pemimpin. Karena dia bertanggung jawab dengan keluarga itu nanti itu. Ibu jangan memutuskan sesuatu yang suami ibu tidak tahu. Tidak boleh, itu namanya mendahului. Itu adab ibu. Kadang ada ibu-ibuku sebagian nyobok lalu siapa. Kata, labak katuinyo si suruh ibu rumah. Tak boleh begitu. Tak boleh ibu memutuskan sesuatu kalau tidak ada keputusan pemimpin di rumah itu. Termasuk ibu, kalau ibu akan membalik sesuatu yang tidak darurat, kecuali ibu balik sambal, itu tidak perlulah minta persetujuan. Tapi kalau COD itu perlu ibu minta izin. Ya jangan ibu COD panjang. Ada ibu kadang-kadang awak kalau lalu siang bagi Pak dapat lalu gitu. Yuk sabanta mari hari paket. Baru kata kalau lu paket, kadang 4 kali sehari paket. Kadang dado kami dah sasak saya mendengar paket. Ya kami sasak dado tu bukan mendengar paket tu, memikir membayi paket tu. Ya makanya ibu tolong minta izin. Tak boleh ibu memutuskan Pak, aku ada barang rancak Pak. Iko kagunonnya untuk awak iko aku abu pesan baanya. Kalau memang perlu ibu pasan lah, baru ibu pasan. Ya tak? Tak boleh ibu mendahului dia tu. Aku zaman kini aku apa-apa aku capek mati jantungan banyak di COD itu sebentar. Ya. Pak ibu tu tak boleh ibu mendahului ya pokoknya apapun yang akan ibu putuskan di rumah itu harus pengetahuan pemimpin di rumah itu. Mendahului pemimpin tidak boleh dalam segala hal tidak boleh mendahului. Karena kita sudah punya aturan di rumah itu ada pemimpin, di masyarakat ada pemimpin. Allah melarang jangan mendahului pemimpin. Bertakwalah kata Allah. Jadi orang yang mendahului itu tidak bertakwa namanya itu. Ya, bahkan ibu kalaupun datang misalnya kawan ke rumah, tidak boleh ibu tidak memutuskan. Misalnya ibu ambil acara di rumah, itu suami ibu tidak tahu loh, tidak boleh itu. Ibu kalau ambil acara di rumah aja kawan-kawan harus izin pemimpin di rumah itu. Kadang ibu bawa kawan-kawan sabalai ke rumah itu pesta. Agambo kami pulang misalkan kulkas lah kosong sisi. Lalu silabi di kawan-kawan tadi. Itu tidak boleh, jangan mendahului. Nah, sama Bapak Ibu, misalnya kalau kita di kehidupan masyarakat kan ada pemimpin misalnya Pak Gubernur kalau lewat di jalan BA1. Itu BA1 itu di Mungku atau di belakang Bapak Ibu? Di Mungku tuh. Peredar tuh bukan cari jalan tuh. Yang BA1 nomor 1 di Mungku tuh. Boleh tidak dipotong BA1 tuh? Tak boleh. Memang begitu adab. Jadi orang yang kita tuakan itu harus didahulukan, tak boleh dahului. Mereka didahulukan, itu kaidahnya begitu. Dalam segala aspek harus mereka didahulukan. Ya.
Sama misalnya kalau ada misalnya makan basamu. Kalau ada makan basamu Bapak Ibu, yang dahulukan Pak RW, Pak RT, baru warga. Kalau ada ustadz dulukan. Itu. Iyalah. Nah kadang ada jamaah aku nampak deh, Bo. Ada acara hari besar kan, ceramah. Alah dibagi makan Pak Ustadz berceramah baru. Nyolah bagi makan yang sama-sama Pak. Lah nyo makan sama-sama Ustadz kalau celik cali sempat nyo tibuan ke nyo. Itu dah beradab lah boleh tu. Ya, makanlah Ustadz dulu, baru makan lah. Dulu kalau di kampung Bu kalau makan sama-sama, ini ambil nasi kan nenek dulu. Nenek, kakek, apa, amak, baru nenek kemudian. Bu kalau dengan nenek dia ambil nasi, ambil banyak aku ibunya nak pandai magak ni ketik kalau ada itu. Itu adab namanya tu, tak boleh mendahului. Sekarang di jalan ni Ibu, adab pula kurang banyak. Sebenarnya kalau ada orang tua atau orang yang posisinya di atas kita tidak boleh memotong perjalanan dia. Misalnya ada apa-apa jalan di depan, minta izin tu, Pak, ambo dulu ya izinnya, silakan nak, ya, baru dulu awak. Ini anak-anak kini tidak beradab secara di jalan lebih, tidak beradab. Kan kadang-kadang ada apa-apa aku mau onda kalau apa-apa ke lambit mau onda tu lambit mana mau onda. Tiba anak-anak bujang tu, oi gaib menapi lah bos. Kan tidak ada adab tu. Tidak ada adab. Harusnya minta izin tu. Pak, kami duluan ya. Ya silakan duluan. Itu boleh. Memang begitu adabnya. Indah Islam ni mengajar adab Bapak Ibu. Ya, itu makanya kalau jalan misalnya kalau keluar pintu, Ibu kalau jauh apa, kalau jauh Ustaz, duluan Ustaz tu. Dia dipotong jalannya Ustaz. Kalau nak dulu Ustaz ya, silakan Pak. Begitu tu adab. Itu indahnya adab tu Bapak Ibu. Orang yang dituakan, apakah usianya, apakah ilmunya, apakah jabatannya, tidak boleh kita dahului. Harus dahulukan dia. Begitu Al-Quran mengajarkan keindahan dalam Islam ini. Ya. Jadi makanya ibu-ibu nanti jangan mendahului keputusan apa di rumah tu. Pokoknya ibu tidak boleh memutuskan sesuatu kalau apa belum memutuskan sesuatu. Kalau ibu akan memutuskan sesuatu harus izin. Ya, siapa yang kita tuakan di rumah tu kecuali apa pun lah kehilangan akal. Apa pun lah piku nak jali piti dia oleh aja minta izin je oleh. Putuskan selesai. Kalau pemimpin di rumah tu lama dia tu lah hack, lah error pemimpin di rumah tu ibu ambil alih lah. Tak perlu juga ya minta izin itu kanyolah darurat sifatnya. Tapi lain daripada itu ibu harus minta izin ya. Yang kedua, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang yang beriman, jangan meninggikan suaramu di atas suara Nabi. Ini adab Nabi, adab sahabat ke Nabi ya. Jadi para sahabat dulu dilarang meninggikan suara ke Nabi. Tak boleh. Ya tentu kasusnya sahabat dan Nabi, tapi pesannya ke semua orang. Bapak Ibu, tidak boleh suara kita lebih tinggi dari orang yang posisinya di atas kita. Itu kaidah. Boleh tidak anak buah marah-marah ke bosnya? Tidak boleh. Bisa tidak anak buah itu ngomel-ngomel ke bos di depan bos suaranya tinggi-tinggi? Tidak boleh. Itu adab. Sama, semua berlaku umum. Ibu-ibu tidak boleh tinggi suaranya ke suami. Itu kaidah. Ibu suara ibu tetap di bawah walaupun apa kau salah. Walaupun apa kau salah, ibu tetap rendah suaranya. Tak boleh digas. Misalnya gini, apa Mbak Oto kan? Ibu bagi saran tetap suaranya lunak. Pak, boleh yang bagi saran. Tuh. Kalau kamari wak lewat Pak kira-kira. Pak itu. Kalau kasiko lewat kurang beralih di situ. Kok macet awak itu. Itu caranya dia, Bu. Tapi kadang-kadang apa kan tak punya mendengar lah. Duduk salah kau situ. Kok betu kecilnya gitu. Bisa jadi situ tuh. Duduk salah situ. Hanya tahu jalan ke situ ibu. Kironyo yo macet ibu. Tak sangkui otoko ndak berjalan otoko. Nyo apa kau ndak minta maaf je itu. Amun antuk situ. Tak maaf itu. Aku sempat apa aku mengaku
Oh, yo macet ibu yo. Ah, ibu bawah. Jangan ibu naik. Awak pakak ada kecil tadi anakmu cetul. Kamu cetul. Ya. Kalau apa mengakunya, oh yo macet ibu yo. Jangan apa Pak. Sabar, sabar menunggu selesai. Itu tuh. Kenapa begitu kata Allah? Kalau engkau meninggikan suaramu, antah bata akmalukum, amalmu akan dihapus. Itu buruknya ibu. Kalau sempat tinggilah nada ibu, amal-amal ibu akan hilang. Antah bata akmalukum, amal ibu hilang. Bacalah. Jadi kalau sempat ngegas ibu, maka amal ibu hapus. Itu buruknya kalau tidak beradab ke orang yang di awak. Ya. Makanya apa kok salah apa, jangan sampai tinggi nada ibu. Gitu? Lagai tak mengarati jam kecil. Dari tadi yang kecil deh. Ah, ibu mau repet-repet sih kok sampai ke kamar mandi itu tahajud ibu, baca Quran ibu, majelis taklim ibu, loss hilang. Ya percaya ibu cukup. Pasti hilang itu. Ya. Ah, makanya kadang-kadang apa tu kan dua-dua ke nyanyi. Nya pertanyaan untuk itu saya ulang kan. Ah, ibu tetap turun nadanya. Pak, tadi kan lapak tanyuan itu. Tadi lambo jawe. Ah, para lucu mau jawe balik. Oh iya ibu lambo tanya dah dia. Yo, ah begitu. Jangan ibu langsung memang dari tadi tu itu saya bersabut sudah boleh kecil lain. Ah, itu tak boleh ibu ya. Kalau sempat meletu ibu tu, habis amal ibu tu. Tak boleh mengangkat suara di depan orang yang lebih tinggi kedudukannya dari kita. Dulu awak ibu kalau guru berang-berang, tak pernah menjawab guru ibu. Sakasa apapun mulut guru kawak, tetap awak aduh. Memang begitu adab. Itu adab namanya. Kalaupun orang di atas itu tinggi nadanya ke kita, kita tidak boleh melawan nada yang tinggi pula. Karena kepada orang yang di atas kita tidak boleh mengangkat suara. Itu makanya dengan orang tua itu tidak boleh saja tidak boleh. Itu namanya itu. Ada perintahnya itu kaitu saja. Kecilnya itu kaitu saya tuak lepas saya kan. Itu tidak boleh. Itu namanya itu. Bukan memarahi. Itu pun tidak boleh. Apalagi meninggikan suara. Ini banyak ibu-ibu nih kalau apa-apa lah pensiun kuat kena seringi di nampak. Ya dah. Tolonglah ibu berhenti lah menyaringi apa. Ya, kadang kami ibu yo balai kapai dan anggo dak do. Ada dah pasal kata aja dingin lah. Tapi seringi ibu tu itu menghabiskan amal ibu ikut tu. Kalau sempat tinggi nada ibu ke kami, tak boleh. Tak boleh meninggikan suara tu tak boleh. Kepada orang yang di atas kita. Tapi ibu kalau berang ke anak, berang ke cucu itu tinggi nadanya dalam rangka mendidik boleh. Tapi ke orang yang di atas awak tidak boleh. Ya, tidak boleh. Habis amal ibu antah bata akmalukum, amalmu akan hapus kalau suaranya tinggi. Nah, lalu innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaikal ladzina amtahanallahu qulubuhum littaqwa. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Kata Allah, orang-orang yang merendahkan suara ketika bicara, maka itulah orang yang hatinya sudah bertakwa kepada Allah. Jadi ternyata Bapak Ibu, orang takwa itu bukan sujudnya, bukan salat sunatnya, bukan baca Qur'annya, bukan puasa sunatnya. Orang takwa itu lihat nada bicaranya, kata Allah. Orang-orang yang melunakkan bicaranya, itulah orang yang hatinya sudah lulus ujian ketakwaan. Hebat Bapak Ibu ujian takwa ini. Ujian takwa itu lisan dan lihat. Kalau mengerengkang, saya coba sewanta mengecek, itu pasti bukan orang takwa. Karena orang takwa itu orang yang tidak meninggikan suara. Bapak Ibu, Nabi itu paling bertakwa. Nabi itu setakwa-takwa manusia. Begini ceritanya.
Nabi datang ke rumah Aisyah siang. Nabi lapar. Lalu bertanya ke Aisyah, ya Aisyah, hal indakunna syekh? Aisyah, ada ndak makanan? Sesuatu. Ada ndak sesuatu? Nabi bertanya, ada ndak sesuatu? Bukan, buat sekolahkan leh. Tak begitu. Ada ndak sesuatu? Tanya, lembutnya Nabi itu, ada ndak sesuatu? Kata Aisyah, la syai'a ya Rasulullah. Ndak ada makanan ya Rasulullah. Ndak ada makanan. Kata Nabi ketika istrinya berkata tidak ada makanan, izan inni shaim. Kalau begitu saya berpuasa. Tuh, kalau tidak ada makanan, saya berpuasa. Tidak ada. Nggak kau manong di pagi menyamanya anyak saya kan kembali dulu. Itu buktinya orang yang bicaranya lembut itu tanda orang bertakwa. Jadi ibu kalaupun dimarahi-marahi suami, dikatai-katai apa, tapi ibu tetap bicaranya santun, itulah yang bertakwa. Jadi standar ketakwaan itu bukan hitam kening di jidatnya. Bukan. Standar takwa itu lihat lisannya. Lihat cara bicaranya. Kalau bicaranya lembut, santun, tidak ada nada keras, tidak ada ngegas, maka kata Allah itulah yang sudah lulus hatinya takwa. Sudah. Dan kata Allah, lahum maghfiratun, diberikan ampunan oleh Allah, wa ajrun azim, dan pahala yang besar. Ibu mengecek lunak kapak itu ampunan satu, pahala yang besar satu. Ibu. Jangan ibu kira mendulang pahala itu hanya dengan tahajud, dengan puasa sunat. Tidak. Mendulang pahala itu ibu kalau santun ke suami bicara, itu pahala yang besar. Makanya Rumaisyah yang pertama masuk surga setelah istri Nabi. Padahal dia bukan ahli tahajud, bukan ahli puasa, bukan ahli Quran. Tapi Rumaisyah hanya pernah berkata pada suaminya, dah kalau tidak lama masakkan ambo, cambuk saya dengan cambuk kuda ini. Rumaisyah begitu tuh. Rumaisyah tuh ibu kalau suaminya makan, nyolatan cambuk kuda dak ke meja makan. Dah kalau tidak lama masakkan ambo, lacui ambo. Nah tuh. Makanya ibu kalau ingin masuk surga capek, roti nasi yang di meja makan tuh beko. Satio apa kau makan, kecian pak, kalau tidak lama, lacui ambo ya. Itulah ketakwaan. Kelembutan. Itu yang takwa namanya. Itu majelis taklim tiap hari. Ya toh puasa Senin Kamis tiap minggu. Al-Quran one day one juice. Tapi menjawab tiap sabanta. Ya toh awak sakalimat mengecek 2 jam tak sudah-sudah je loh. Ada takwa ibu tu. Takwa itu kalau suaranya sudah lunak. Ya toh. So penting tu ibu ya. Tapi tentu ibu-ibu beko jangan lantu-antu, ngecek-ngecek. Ya toh. Tengok apa pula pusing macam apa kantuk seleka tu ya. Tanya dia apa kantuk saja. Aja ibu. Dan malam mengecek banyak tu. Tapi kau abis dia malam kena takwa ni kalau itu melawan ibu nak macam tu ya. Tapi itulah standar takwa ya. Nah yang keempat kata Allah, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aksaruhum la yaqilun. Mereka yang berteriak-teriak memanggilmu dari kejauhan itu orang yang tidak berakal. Ini ya. Adabnya apa? Bapak Ibu tidak boleh berteriak-teriak memanggil orang dari kejauhan. Itu adab. Siapa saja. Siapa saja. Jangan pernah berteriak-teriak memanggil orang dari kejauhan. Kata Allah, orang yang berteriak-teriak memanggil dari kejauhan itu tanda orang tidak berakal. Orang kalau tidak berakal, ciri-cirinya suaranya keras. Ini ibu, akal disebut akal karena akal itu mengikat. Akal itu ikatan nantinya. KB itu bahasa Arabnya ikal.
Orang berakal hidupnya terikat. Salah satunya suaranya pun terikat. Kadang ada sebagian ibu-ibu, hobi mari ari. Anak nyuari dari jauh. Ya tak? Kadang apa nyuari dari jauh dari hati bagi, "Oh, embe." Ya tak? "Oh, ayi dia tak boleh berteriak-teriak." Orang yang berteriak itu kata Allah tanda tidak berakal. Nah, jadi kalau ibu-ibu suku mari ari itu kurang akal pasti. Pasti kurang akal. Karena orang yang suka berteriak itu akalnya kurang. Orang kalau akalnya tinggi, suaranya terbatas. Istri ambunya perlu jambu. Itu mangga orang sekomplek kadang-kadang. Kan tidak berakal namun. Apa salahnya turi ambu? Makanya ibu apa-apa kalau ada keperluan bisa jaraknya jauh. Temui. Jangan diteriaki dari jauh. Lagi yang berteriak dari jauh itu orang lain terganggu nanti itu. Ya. Maka jangan biasakan Bapak Ibu berteriak-teriak. Karena orang berteriak itu tandanya orang tidak berakal. Makanya begini. Orang marah-marah berteriak enggak Bapak Ibu? Padahal dia kan di dekat kita itu. Kenapa orang marah berteriak? Karena orang marah itu kehilangan akal sehat. Orang kalau marah, akal sehatnya tidak berjalan. Karena marah itu dari setan. Al-ghadabu minas syaitan. Marah itu dari setan. Dan setan pekerjaannya merusak akal. Itu makanya khamar minuman setan. Karena khamar merusak akal. Jadi khamar merusak akal, setan juga merusak akal. Marah dari setan, itu makanya orang marah akalnya rusak. Karena akalnya rusak, itu maka orang marah berteriak-teriak. Maka ibu kalau orang berang, itu tidak berakal itu. Orang tidak berakal, itu orang marah itu tidak berakal. Itu maka bahasanya tidak rapi, kosakatanya tidak enak didengar, karena akalnya hilang. Itu makanya ibu kalau apa berang-berang di rumah, jangan dilawan. Pertama apa itu tidak berakal ketika itu. Kalau dilawan sama tidak berakal awak ini. Yang kedua yang berang-berang itu sedang dikuasai jin dan setan. Makanya orang marah itu kadang tidak sadar dia bicara. Ibu kalau berang kan kadang-kadang ngecek cerita tuh bangkit setan dan jangan. Ayo setan tuh Pak Ibu asli itu. Itu makanya ibu kalau apa berang-berang di rumah jangan dilawan. Itu udah urang loh. Ya. Beko labi berangnya balik jadi urang balik. Ya. Tapi ibu jangan beko ditanya udah anak siapa berang-berang tuh mari hari ini saya ngecek. Setan. Jangan berangnya beko, jadi beko. Ya, dah. Tapi orang yang marah tuh kenapa berteriak? Karena akalnya los. Nah, itu buktinya tuh. Orang kalau tinggi suaranya pasti orang yang kurang akal. Saya punya ada cerita Bibi ya. Jadi ada mantan rektor di UIN ini Bibi. Orangnya lembut sekali. Profesor lembut. Istrinya rewel sekali. Rewel. Hingga orang-orang takut ketemu bapak itu kalau istrinya ada. Tapi ketika ibunya marah-marah, ini depan anak buah nih, depan anggota. Apa kata beliau? Nah, begitulah ibu kalian. Gunanya. Kalau ibu dapat, kau mengecek. Berarti betul ya. Tapi beliau enggak. Dengarkan saja. Dengar. Kata beliau, nah begitulah ibu. Itu orang takwa itu begitu. Tidak ada tinggi nadanya. Makanya pernah saya ceritakan Umar bin Khattab itu ibu kan. Umar bin Khattab itu kata Nabi ibu. Umar kalau lewat di jalan itu setan mencari jalan lain. Karena Umar ko kalau lewat setan minggir takut setan berpapasan di Umar ibu. Umar ko yung mana bagak ibu. Yung bagak setan pun minggir. Tapi Umar ko ibu kalau diberangi istri, aduh. Itulah hebatnya ibu-ibu. Ya, Umar setan takut dia. Tapi kalau Umar diberangi orang rumah, antok. Bukan Umar tak takluk melawan. Cuman begitulah orang takwa. Itu orang takwa. Dia tidak akan berteriak. Walaupun perkara itu tidak menyenangkan dia. Tapi dia tetap akan menstabilkan hatinya. Makanya kata Allah, orang-orang yang berteriak tanda orang tidak berakal. Makanya orang kalau akalnya sempurna, tidak akan ada teriakan.
ada tenang jiwanya walaupun bergejolak di hati. Itu ya yang diajarkan dalam ayat ini agar Bapak Ibu jangan berteriak-teriak. Kalaupun perkara itu tidak menyenangkan hati, tetap bahasanya rendah. Ya, nah itulah ya di antara adab yang diajarkan di surah Al-Hujurat ayat 1 sampai 4 ya. Nanti banyak adab lagi, nanti di pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Begitu. Tolong ibu-ibu ya, mulai hari ko jangan mengari-ngari aja lah. Tolonglah direm-rem ya suaranya ya. Pada abi amal ibu itu, payah ibu beribadahnya. Gitu. Kecil apa-apa, alhamdulillah lah. Tolonglah pagi ya. Nah begitulah Bapak Ibu mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.